Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilnawati dengan NIM S1G123-043. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Dampak Lingkungan Infrastruktur Kelautan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Saya dapat menyusun PPT mengenai analisis dampak lingkungan infrastruktur kelautan. Ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam tak lupa kita junjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke jalan yang benar. Makalah ini disusun mengingat semakin meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri yang meningkat kadar kerusakan lingkungan. Selain itu, makalah ini disusun sebagai bahan referensi khususnya bagi mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai AMDAL demi tercapainya stabilitas lingkungan. Ucapan terima kasih kepada orang tua dan dosen serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan PPT ini sehingga dapat terselesaikan. Akhirnya, apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, baik dari segi isi maupun penulisan, jadi besar harapan kami, sudilah pembaca memberikan kritik dan saran-saran yang konstruktif, sehingga dapat menjadi masukan demi perbaikan PPT ini. Semoga PPT ini bermanfaat bagi para pembaca. Baiklah, mungkin saja di sini saya akan memaparkan PPT saya, yaitu AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sekitarnya adalah aspek kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Dalam hukum AMDAL adalah peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 1. Dokumen AMDAL. 2. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup. 3. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup. Yang keempat, dokumen rencana Miss-Hello lingkungan hidup. Yang kelima, dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup. AMDAL digunakan untuk A. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. B. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. C. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. D. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. E. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. 2. Prakyasa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 3. Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang berpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Penentuan kriteria wajib AMDAL. Saat ini Indonesia menggunakan atau menerapkan penapisah satu langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL. Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. 2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun
A. UKL UPL sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. 3. Menyusun AMDAL menggunakan pedoman penyusun AMDAL sesuai dengan Permen LH Nomor 08/2006. 4. Kewenangan penilaian didasarkan oleh Permen LH Nomor 05/2008. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat menyimpulkan tujuan yaitu 1. Pengertian AMDAL, 2. Pengertian ANDAL, 3. Jelaskan perbedaan AMDAL dan ANDAL, 4. Jelaskan apa itu infrastruktur secara umum, yang kelima, jelaskan apa itu infrastruktur kelautan secara khusus, yang keenam, mengapa infrastruktur kelautan perlu AMDAL dan ANDAL. Pengertian AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat dengan AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menetapkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksanaan dan perencanaan pembangunan. Karena itu, banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup di Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy NEPA pada tahun 1969, NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Dalam NEPA, pasal 102(2) menyatakan semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar akan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, diharuskan disertai laporan environmental impact assessment (analisa dampak lingkungan tentang usulan tersebut). AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986. Karena pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 1986 mengenai beberapa hambatan bersifat birokratis, melakukan metodologis, maka sejak tahun 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP Nomor 29 Tahun 1986 dan menggantinya dengan PPT Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka aktivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, maka PP Nomor 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 melalui PP Nomor 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengolahan lingkungan hidup dapat lebih optimal. Pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan oleh beroperasinya pembangunan tersebut. Untuk menjamin bahwa suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan, perlu dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dan akibat yang akan muncul bila suatu rencana kegiatan atau usaha yang akan dilakukan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain 1. Jumlah manusia yang terkena dampak, 2. Luas wilayah perseberangan dampak, 3. Intensitas dan layaknya dampak berlangsung, 4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, 5. Sifat kumulatif dampak, yang keenam berbalik
irreversible atau tidak terbaliknya irreversible dampak. Pengertian andal. Andal merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki arti handal, terpercaya, atau dapat diandalkan. Kata ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis dan teknologi. Kegiatan seorang dikatakan andal, itu berarti orang tersebut memiliki kemampuan yang baik, dapat diandalkan, dan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Andal sering disebut atau sering didengar, namun mungkin belum sepenuhnya kita pahami maknanya. Dalam berbagai konteks, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dapat diandalkan, handal, atau dapat dipercaya. Namun, apakah kata benar-benar memahami pengertian andal secara menyeluruh? Apa arti sebenarnya dari kata ini dan mengapa keandalan menjadi begitu penting dalam setiap aspek kehidupan? Keandalan merupakan sifat atau kualitas yang dapat dihargai dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam hubungan personal, pekerjaan bisnis, maupun dalam teknologi di industri. Dalam konteks hubungan personal, seseorang yang dianggap andal adalah seseorang yang dapat diandalkan, memiliki integritas, dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, seorang teman yang dapat diandalkan adalah seorang yang selalu ada di saat kita membutuhkan bantuan, mendengarkan keluh kesah kita, atau memberikan nasihat yang bijaksana. Di dunia pekerjaan, keandalan menjadi kualitas yang sangat dihargai oleh atasan dan rekan kerja. Seorang karyawan yang andal adalah seorang yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugas dengan baik, memenuhi tanggal atau memenuhi tepat waktu, dan memberikan hasil yang konsisten. Keandalan juga menjadi faktor penting dalam membangun reputasi profesional seseorang profesional yang andal akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, dipercaya untuk tanggung jawab yang lebih besar, dan dihormati oleh rekan-rekan seprofesional. Selain dalam hubungan profesional dan pekerjaan, keandalan juga sangat penting dalam kehidupan bisnis. Sebuah perusahaan yang dianggap andal adalah perusahaan yang mampu memberikan produk atau jasa yang berkualitas, memenuhi janji kepada pelanggan, dan menjaga hubungan yang baik dengan mitra bisnis. Keandalan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan untuk mengatasi masalah atau tantangan dengan cepat dan efektif. Sebuah perusahaan yang andal akan memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan dan mitra bisnis, sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan Anda. Selain dalam konteks sosial dan bisnis, keandalan juga menjadi faktor penting dalam teknologi dan industri. Dalam dunia teknologi, keandalan seringkali diukur dengan seberapa sering suatu sistem atau perangkat mengalami kerusakan atau kegagalan. Sebagai contoh, sebuah perangkat lunak yang dianggap andal adalah perangkat lunak yang jarang mengalami crash atau error. Keandalan juga menjadi faktor penting dalam industri, khususnya dalam hal produksi dan kualitas produk. Sebuah pabrik yang dianggap andal adalah pabrik yang mampu menghasilkan produk dan kualitas yang konsisten dan memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam era digital seperti sekarang ini, keandalan juga menjadi hal yang sangat penting dalam dunia online. Sebagai contoh, keandalan sebuah situs web dapat dilihat dari seberapa sering situs tersebut mengalami downtime atau error. Sebuah situs web yang andal akan memiliki waktu operasional yang tinggi dan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna. Keandalan juga menjadi faktor penting dalam keamanan data dan privasi penggunaan. Sebuah platform online yang dianggap andal adalah platform yang mampu menjaga keamanan data pengguna dengan baik dan melindungi privasi mereka.
Dari segi namanya memang mirip, tapi ada perbedaan AMDAL dan ANDAL. Kepanjangan dari ANDAL adalah analisis dampak lingkungan hidup. Pengertiannya adalah telahan secara cermat dan mendalam. Dampak penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. ANDAL adalah kegiatan dari AMDAL bersama dengan dua telah lainnya seperti rencana pengolahan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Ketiganya menjadi telah yang mendalam dan penting dalam AMDAL. Tujuan AMDAL adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak lingkungan dari sebuah rencana, kegiatan, atau pembangunan. Hasil tercermat ini nantinya akan digunakan untuk sebuah keputusan sebelum memulai kegiatan. Perbedaan AMDAL dan ANDAL seperti penjelasan di atas, AMDAL dan ANDAL memiliki perbedaan, tidak hanya soal nama dan singkatan saja. Ada beberapa perbedaan AMDAL dan ANDAL dari berbagai aspek. 1. Ruang lingkup dan fokus. Salah satu perbedaan yang terlihat di antara keduanya adalah ruang lingkup dan fokusnya. AMDAL memiliki fokus yang luas dan ruang lingkup yang menyeluruh. AMDAL berisi analisis dari berbagai aspek dampak lingkungan, tidak hanya sumber daya alam saja, tapi juga sosial, budaya, ekonomi, dan aspek teknis. Sedangkan ANDAL lebih fokus pada analisis dampak lingkungan, fisik, dan biologi saja, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan AMDAL. Di dalam AMDAL pasti ada ANDAL, digunakan sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua, proses dan tahapannya. Karena fokus dan ruang lingkup yang berbeda, AMDAL dan ANDAL memiliki proses dan tahapan yang berbeda pula. Dalam proses AMDAL, dokumen yang disusun digunakan untuk menggambarkan analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Sedangkan dalam ANDAL, proses dan tahapannya merujuk pada penilaian dampak lingkungan di dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini berisi gambaran sosial dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Yang ketiga, lingkup hukum. Perbedaan selanjutnya dapat lingkup hukumnya. AMDAL memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan lingkungan. Lingkup hukum terkait AMDAL lebih bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara yang menerapkannya. Meski memiliki perbedaan, AMDAL dan ANDAL dibuat untuk melindungi lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan eksploitatif yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Seperti yang diketahui, di Indonesia memiliki atau masih banyak kasus yang menyangkut ANDAL dan AMDAL. Ini beberapa di antaranya ada yang berkonflikkan, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tapi ada juga pembangunan berkelanjutan yang sukses dengan menggunakan AMDAL dan ANDAL yang tepat. Pengertian infrastruktur secara umum. Apa pengertian infrastruktur secara umum? Jadi, jika ditinjau dari pengertian infrastruktur secara umum, pengertiannya adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial. Misalnya saja pembangunan, pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Adapun pendapat lain yang mengungkap bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan sebuah fasilitas entah itu fisik ataupun non-fisik yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis, seperti mendukung kegiatan ekonomi
dengan cara menyediakan modal transportasi, distribusi barang dan jasa, dan lain sebagainya. Pengertian infrastruktur kelautan secara khusus. Infrastruktur kelautan adalah kumpulan fasilitas, sistem, dan struktur yang dirancang untuk mendukung atau memfasilitasi berbagai aktivitas terkait laut dan perairan. Infrastruktur ini memakai peran yang penting dalam sektor-sektor seperti transportasi laut, perikanan, penelitian ilmiah, dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari infrastruktur kelautan. Pelabuhan dan dermaga. Pelabuhan, fasilitas untuk bongkar muat, barang, dan penumpang dari kapal. Pelabuhan dilengkapi dengan berbagai fasilitas kren, gudang, dan sistem logistik untuk mendukung aktivitas perdagangan dan transportasi. Fasilitas navigasi dan keamanan. Mercusuar, menara dengan lampu yang membantu kapal dalam navigasi di malam hari akan dalam kondisi cuaca buruk. Radar dan sistem navigasi, teknologi yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal dan kondisi cuaca, serta untuk memastikan keselamatan navigasi. Kapal dan fasilitas kapal. Kapal berbagai jenis kapal seperti kapal kargo, kapal penumpang, dan kapal perikanan yang digunakan untuk transportasi dan kegiatan maritim lainnya. Dok perbaikan, fasilitas untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal. Energi dan infrastruktur energi laut, pembangkit listrik tenaga laut, instalasi yang memanfaatkan energi dari gelombang, arus laut, atau perbedaan suhu untuk menghasilkan energi listrik. Infrastruktur energi, jaringan pipa kabel bawah laut untuk transmisi energi. Fasilitas pengolahan sumber daya laut. Stasiun penelitian, laboratorium, dan pusat penelitian untuk mempelajari ekosistem laut, perikanan, dan dampak lingkungan. Fasilitas pengolahan hasil laut, pabrik, atau fasilitas untuk memproses hasil tangkapan laut menjadi produk siap konsumsi atau industri. Pembangunan pesisir dan perlindungan. Tanggul dan pelindung pantai, struktur untuk melindungi pantai dari erosi dan dampak badai, seperti untuk menjaga stabilitas wilayah pesisir. Reklamasi tanah, proyek untuk mengubah area laut menjadi daratan baru. Fasilitas keamanan maritim, stasiun pengawasan, tempat untuk memantau aktivitas di laut dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan maritim, peralatan kesehatan. Sistem untuk mengatasi keadaan darurat di laut seperti alat sinyal dan pelampung. Secara keseluruhan, infrastruktur kelautan sangat penting untuk mendukung dan meningkatkan efisiensi serta keselamatan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan laut, serta transportasi, perdagangan, perikanan, dan penelitian. Pentingnya AMDAL dan ANDAL dalam infrastruktur kelautan. Infrastruktur kelautan memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL dan analisis dampak dan analisis lingkungan ANDAL. Karena beberapa alasan penting terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari proyek-proyek tersebut. Berikut adalah penjelasan mengapa AMDAL dan ANDAL sangat diperlukan. 1. Penilaian dampak lingkungan ANDAL. Identifikasi dampak lingkungan. AMDAL digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak dari pembangunan infrastruktur kelautan terhadap lingkungan. Ini mencakup efek terhadap ekosistem laut, kualitas air, dan biodiversitas. Perencanaan mitigasi. Proses AMDAL membantu merencanakan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi selama dan setelah pembangunan proyek. Misalnya, dalam pembangunan pelabuhan, AMDAL akan mengevaluasi dampak terhadap habitat laut dan merancang strategi untuk melindungi spesies yang terancam. Kepatuhan regulasi.
AMDAL adalah alat yang dipastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur mematuhi peraturan lingkup yang berlaku, menjaga keberlangsungan lingkungan, dan memenuhi standar kualitas lingkungan yang ditetapkan untuk pemerintah. AMDAL, meskipun istilah ini kurang umum dibandingkan AMDAL dan mungkin tidak selalu digunakan dalam istilah yang sama di setiap negara atau konteks. Penilaian dampak dan analisis lingkungan AMDAL dapat mencakup proses penilaian lebih detail terkait dampak sosial dan ekonomi dari proyek, dan bagaimana proyek tersebut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar serta kondisi ekonomi lokal. Evaluasi keseluruhan AMDAL mungkin juga mencakup analisis risiko dan dampak jangka panjang yang lebih komprehensif terkait dengan aspek sosial dan ekonomi dari proyek tersebut. 2. Pengolahan risiko. Mengurangi risiko lingkungan. Proyek kelautan seringkali melibatkan perubahan signifikan pada lingkungan laut dan pesisir. AMDAL membantu mengidentifikasi risiko potensi seperti pencemaran, kerusakan habitat, atau gangguan ekosistem dan merancang langkah-langkah untuk mengelolanya. Menghindari konflik sosial. Evaluasi dampak sosial dalam AMDAL membantu memahami bagaimana proyek akan mempengaruhi komunitas lokal terhadap potensi manfaat dan kerugian ekonomi serta sosial, dan membantu menghindari atau menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Yang ketiga, keberlanjutan proyek. Meningkatkan keberlanjutan dengan memahami atau memitigasi dampak lingkungan dan sosial. AMDAL dan ANDAL membantu memastikan bahwa proyek infrastruktur kelautan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dukungan publik dan regulasi. Proses AMDAL yang transparan atau komprehensif dapat meningkatkan dukungan publik terhadap proyek dan menggunakan proses perizinan dengan memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan. 4. Kepatuhan hukum dan regulasi. Persyaratan hukum. Banyak negara mewajibkan AMDAL untuk proyek-proyek besar, termasuk infrastruktur kelautan, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Hal ini memastikan bahwa proyek mengikuti pedoman dan persyaratan hukum yang ditetapkan. Dokumen dan akuntabilitas. AMDAL menyediakan dokumentasi yang jelas tentang dampak proyek dan langkah-langkah mitigasi yang direncanakan, yang penting untuk akuntabilitas dan transparan. Dari makalah saya yang paparkan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan. Dalam makalah ini telah dilakukan analisis dampak mengenai infrastruktur kelautan mencakup berbagai komponen seperti pelabuhan, dermaga, fasilitas navigasi, sistem energi laut, dan perlindungan pesisir. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa poin utama dapat disimpulkan. 1. Pentingnya infrastruktur kelautan. Infrastruktur kelautan memainkan peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fasilitas seperti pelabuhan, dermaga memungkinkan perdagangan internasional dan domestik, sementara sistem navigasi dan keamanan menjaga keselamatan pelayaran. Infrastruktur energi laut menawarkan potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan, dan proyek perlindungan pesisir melindungi daerah rawan dari dampak perubahan iklim. Yang kedua, dampak lingkungan dan sosial. Perubahan infrastruktur kelautan dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan laut dan pesisir, termasuk pencemaran, kerusakan habitat, dan perubahan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan analisis dampak lingkungan yang komprehensif, seperti AMDAL, untuk mengidentifikasi dan mengelola
risiko potensial. Analisis dampak sosial juga perlu dilakukan untuk memahami dan mengatasi pengaruh terhadap komunitas lokal. 1. Kebutuhan untuk perencanaan dan mitigasi. Perencanaan yang matang dan langkah-langkah mitigasi yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif, dan proyek infrastruktur kelautan ini meliputi penerapan teknologi ramah lingkungan, pengolahan sumber daya yang berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur kelautan dilakukan secara bertanggung jawab. Proses AMDAL dan evaluasi dampak lainnya harus diintegrasikan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Yang ketiga, peluang dan tantangan infrastruktur kelautan menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan teknologi, namun juga menghadapi tantangan besar terkait dengan perlindungan lingkungan dan pengolahan sumber daya. Oleh karena itu, strategi yang seimbang dan integrasi diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat sambil memitigasi risiko. Saran yang bisa saya ambil dari PPT saya yaitu berdasarkan analisis infrastruktur kelautan yang telah dibahas dalam makalah ini, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan dampak positif dari proyek infrastruktur kelautan. Penguatan proses AMDAL, integrasi data dan teknologi, meningkatkan kualitas analisis dampak lingkungan dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti pemantauan satelit dan model simulasi untuk memprediksi dampak lebih akurat. Hal ini akan memungkinkan detektif dini terhadap potensi masalah lingkungan dan perencanaan mitigasi yang lebih efektif. Keterlibatan publik yang lebih luas, memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL untuk memastikan bahwa semua aspek dampak sosial dan ekonomi perhitungan ini dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, survei komunitas, dan platform dialog yang transparan, perencanaan dan pengolahan keberlanjutan. Pendekatan ekosistem terpadu, mengadopsi pendekatan berbasis ekosistem dalam perencanaan infrastruktur kelautan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memperhatikan kebutuhan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ini melibatkan koordinasi antara berbagai sektor seperti perikanan, energi, dan transportasi. Inisiatif energi terbarukan mendorong penggunaan dan pengembangan teknologi energi terbarukan berbasis laut, seperti energi gelombang dan arus laut untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi dan fosil, dan meminimalkan dampak lingkungan peningkatan infrastruktur pesisir. Terima kasih, itu tadi presentasi PPT saya mengenai analisis dampak lingkungan infrastruktur kelautan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.